Hello guys, what's up? Welcome back again in my channel Altum Europe. Right now we are going to study together about praise in the chapter 3, and yesterday we had been studying together about sentence. Let's check it out. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian praise secara pengenalan, dan sekarang kita akan membahas rangkaian praise secara mendalam. Di sini ada 9 jenis dari praise. Yang pertama ada noun praise, adjective praise, adverbial praise, verb praise, prepositional praise, exclamatory praise, gerund praise, to infinitive praise, dan participle praise. Ada 9 jenis. Namun hari ini kita akan membahas 6 terlebih dahulu, karena gerund praise, to infinitive praise, dan participle praise akan kita pelajari sesama di materi gerund to infinitive participle, yaitu materi akhir grammar. Oke, langsung saja. Praise adalah rangkaian kata yang bermakna tapi tidak berpola subject-less verb. Polanya modifier, head modifier. Modifier yang pertama itu dinamakan pre, sedangkan modifier yang terakhir itu dinamakan post. Jadi pre-modifier adalah modifier yang letaknya jatuh sebelum head, sedangkan modifier yang terakhir yaitu post modifier yang letaknya jatuh sesudah head. Ingat-ingat ya. Oke, kita menuju di non praise. Non praise adalah rangkaian praise yang headnya berupa noun. Polanya modifier head. Modifier di sini dia menggunakan pre-modifier. Ingat ya, kalau non praise itu yang digunakan pre-modifier. Modifier kelas katanya adjektif pada saat non praise, sedangkan head kelas katanya noun. Yang menjelaskan noun adalah adjektif. Kita buat contoh. Contohnya misal gadis yang cerewet. Kita cari terlebih dahulu headnya. Headnya yang mana? Gadis. Sedangkan yang cerewet itu modifier. Jadi headnya kita taruh di belakang. Ingat susunan cara merangkai rangkaian praise. Head kalau di bahasa Indonesia letaknya di depan, kelas katanya benda. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris head letaknya di belakang. Kita cari terlebih dahulu modifiernya yang cerewet. Kita rangkai. Fashi, headnya kita taruh girl. Fashi di sini kelas katanya adjektif, sedangkan girl kelas katanya noun, benda hidup. Fashi girl ini membentuk satu rangkaian yang dinamakan rangkaian praise yang non-praise. Seperti itu cara menyusunnya. Selanjutnya kita buat contoh lagi, misal sepeda yang mahal. Kita cari terlebih dahulu headnya, kelas katanya benda, sepeda. Sudah pasti sepeda. Kita taruh ke belakang. Yang mahal kelas katanya adjektif sebagai modifier. Kita taruh di depan. Kita cari expensive, bike atau bicycle, sama aja. Jadi seperti itu cara menyusun rangkaian praise yang jenisnya non praise. Jadi headnya berupa noun, modifiernya berupa adjektif. Noun dijelaskan oleh adjektif, sedangkan adjektif menjelaskan noun. Seperti itu yang dinamakan non praise. Oke, next selanjutnya kita menuju ke adjective praise. Apa itu adjective praise? Adjective praise adalah rangkaian praise yang headnya berupa adjektif. Ingat ya, kalau non praise tadi headnya berupa noun. Kalau adjective praise, rangkaian praise yang headnya berupa adjektif, kata sifat. Kita langsung menuju ke contoh. Contohnya
eh, sangat sabar. Kita cari terlebih dahulu headnya. Headnya yang mana? Headnya kalau adjective phrase dia berupa adjektif, kata sifat. Nah, kita cari kata yang kelas katanya kata sifat, yaitu sabar. Sabar bahasa Inggrisnya patient. Nah, kita letakkan di belakang karena dia sebagai head. Sedangkan modifiernya kata sangat. Nah, yang menjelaskan adjektif itu adverb. Di video sebelumnya kita sudah membahasnya. Kalau yang menjelaskan adjektif itu adverb, yang menjelaskan adverb itu adverb sendiri, yang menjelaskan verb itu adverb. Jadi adverb itu menjelaskan avas, yaitu adverb, verb, adjektif, dan sentence. Langsung kita cari headnya terlebih dahulu. Pasien kita letakkan di belakang. Nah, modifiernya yaitu sangat. So pasien. Nah, di sini yang dinamakan rangkaian adjective phrase. Pasien ini kelas katanya adjektif, sedangkan so di sini kelas katanya adverb, kata keterangan. Jadi artinya sangat sabar. Contoh yang lain, misal ini sangat pelan. Kita cari terlebih dahulu kata adjektifnya, headnya yang mana. Nah, yang pelan sebagai head yang berkelas kata adjektif. Udah positif kita taruh ke belakang. Sedangkan kata sangat itu kelas katanya adverb, kata keterangan. Dia sebagai modifier, letaknya di depan sebagai penjelas dari head tersebut yang kelas katanya adjektif. Kita cari so, kita cari pelan, bahasa Inggrisnya slow, atau bisa juga very. Nah, seperti ini, very slow. Maaf. Ini yang dinamakan adjective phrase. Selanjutnya kita menuju ke adverbial phrase. Apa itu adverbial phrase? Rangkaian phrase yang headnya berupa adverb. Ingat, rangkaian phrase yang headnya berupa adverb. Kalau adjective phrase tadi headnya berupa adjektif. Polanya modifier, head, modifier. Head di sini dia berkelas kata adverb. Nah, kalau adjective phrase tadi headnya kelas katanya adjektif. Kita langsung membuat contohnya. Contohnya, misal dengan sangat pelan. Nah, kita cari headnya terlebih dahulu. Headnya di sini pelan, tapi kita lihat kelas kata pelan ini apa di dalam bahasa Inggris. Pelan di sini dia kelas katanya adjektif. Nah, berhubung di adverbial phrase headnya harus berupa adverb, kita harus merubahnya menjadi kata berkelas kata adverb. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Kita tambahkan kata keterangan. Nah, dengan di sini dia sebagai kata keterangan, jadi dia sudah menjadi adverb. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cari modifiernya.
sangat. Nah, di sini dia kelas katanya modifier. Jadi very atau so bisa semua kita masukkan. Pelan, slow. Nah, kita mau merubah ke adverb. Bagaimana caranya? Kita tambahkan ly belakangnya. Nah, seperti ini. Very slowly. Ya, di sini dia membentuk rangkaian phrase yang jenisnya adverbial phrase. Tapi tidak selamanya kata adjektif kalau ditambahkan l-nya menjadi kata keterangan atau adverb. Contoh, friendly. Nah, friendly itu kelas katanya adjektif, bukan adverb. Nah, jadi harus hati-hati. Oke, selanjutnya kita menuju ke verb phrase. Nah, di sini. Apa itu verb phrase? Verb phrase adalah rangkaian phrase yang headnya berupa verb. Nah, ingat, rangkaian phrase yang headnya berupa verb. Polanya modifier, head modifier. Head di sini yang mengisi verb itu sendiri. Sedangkan adverbial phrase tadi headnya yang mengisi adverb. Ya, inilah yang dinamakan dengan verb phrase. Selanjutnya kita menuju ke prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? Prepositional phrase adalah rangkaian phrase yang diawali oleh preposisi atau kata depan. Polanya preposition plus object of preposition. Di video saya sebelumnya sudah membahas tentang object of preposition, bahwa objek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, object of preposition dan object of verb. Object of preposition itu objek yang jatuh setelah preposisi atau kata depan. Kalau object of verb itu objek yang jatuh setelah verb atau kata kerja. Oke. Di sini saya akan membuat contoh. Contohnya misal di atas meja. Nah, inilah yang dinamakan object of preposition. Kenapa? Karena sebelum object of preposition adalah preposisi kata depan di. Nah, seperti itu. Setelah preposisi adalah object of preposisi. Atas meja ini yang dinamakan dengan object of preposisi. Kita rangkai. Bisa jadinya on the table. Nah, seperti ini. Misal saya mau membuat sebuah kalimat. Saya belajar di atas pohon. Kita rangkai. I study on the tree. Nah, seperti ini. I di sini sebagai subjek, study sebagai verb, on the tree ini yang dinamakan prepositional phrase. Letaknya di objek. Oke, selanjutnya kita menuju ke exclamatory phrase. Apa itu exclamatory phrase? Exclamatory phrase adalah rangkaian phrase yang diawali oleh exclamatory word yang berupa how, what. Ini sama artinya betapa atau alangkah. Exclamatory phrase sudah pernah kita bahas sebelumnya di video yang pertama mengenai exclamatory itu apa. Exclamatory adalah ungkapan suatu kekaguman dari seorang pelaku terhadap apa yang dilihat, seperti wow, kekaguman. Nah, di sini exclamatory phrase dia menggunakan kata how dan what, yang artinya betapa atau alangkah. Kita akan membuat polanya terlebih dahulu. How
plus adjective atau adverb plus subject plus verb. Tanda seru, jangan lupa ya, karena sebuah ungkapan harus disertai dengan tanda seru. Kita menuju ke contoh. Contohnya, misal, betapa cantiknya dia perempuan. Tanda seru. How, kita masukkan cantik, dia berkelas kata adjektif. Beautiful. Nah, selanjutnya dia perempuan. She, pasangannya is. Tanda seru. Nah, seperti itu cara menyusunnya. Contoh lagi, misal, betapa malasnya kamu. Nah, bagaimana cara merangkainya? Sama. How, kita cari kelas katanya. Malas, adjektif. Lazy, kamu. You, pasangannya are. Tanda seru. Nah, sudah jadi. Nah, bagaimana cara membuat yang berkelas kata adverb? Nah, seperti ini. Misal, betapa dengan rajinnya kamu. Nah, seperti itu. Kita cari how, rajin. Nah, kelas katanya dia adjektif. Nah, dia harus berubah menjadi adverb karena kata sebelum rajin ada kata keterangan, yaitu kata dengan. Nah, dia menjadi adverb kelas katanya. How diligent you are. Nah, seperti itu cara merangkai exclamatory phrase. Oke. Oh iya, yang what, ya dia hampir sama seperti how, seperti itu. Cuman bedanya kalau what dia mengarah di suatu benda. Misalnya seperti ini. Alangkah indahnya mobil itu. What a beautiful car is. Kalau mobilnya satu atau singular atau tunggal, itu dia menggunakan is. Kalau barangnya atau bendanya itu jamak, dia menggunakan are. Nah, seperti itu. Oke, semoga materi yang dan sederhana ini bisa membantu teman-teman bagaimana cara menyusun rangkaian phrase. Okay, don't forget to subscribe and comment in my channel. I hope that my videos are useful in your activity. See you.